MK sudah bacakan putusannya kemarin. Lalu mantan ketua MK Anwar Usman juga sudah bersuara menantang ataupun juga bilang pantang mundur dari hakim konstitusi. Lalu apakah putusan MK ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik dan apa untung ruginya di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Mas Zainal Arifin Mohtar. Lalu juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat sore, Mas Zainal, Bang Habibur Rahman. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Zainal dulu. Mas Zainal, yang terbaru kan tadi Anwar Usman sudah memberikan statement kalau dia melihat justru ada skenario politisasi dengan objeknya adalah Anwar Usman. Kalau dari Mas Zainal sendiri melihatnya gimana? Iya, saya sebenarnya rada kaget juga ya, seorang hakim konstitusi, pengalaman 40 tahun menjadi hakim, juga doktor dalam ilmu hukum, paham ilmu agama, berkali-kali ditekankan begitu, tapi kemudian tidak paham dengan konflik kepentingan. Saya kira ajaran konflik kepentingan itu ajaran yang sangat sederhana dan memang sudah dimulai dalam konteks negara demokrasi untuk mengatakan konflik kepentingan itu tidak boleh terjadi bagi seorang hakim. Nah, saya tidak tahu bagaimana mungkin kemudian Pak Anwar Usman menegasikan konsep konflik kepentingan itu, lalu kemudian membangun narasi-narasi. Saya kira apakah ada narasi untuk menyudutkan Mahkamah Konstitusi, saya tidak tahu. Apakah ada upaya digerakkan untuk menuju ke arah sana, saya tidak tahu. Tapi hal yang jelas sebenarnya, putusan 90 kemarin yang dibacakan, itu lahir dari konteks yang tidak sederhana. Di dalam putusan MK sendiri dicantumkan bagaimana sebenarnya peristiwa yang dilakukan oleh Anwar Usman, betapa tidak berintegritasnya, karena ada 5 poinnya yang dikatakan oleh MK, melanggar soal integritas, melanggar soal imparsialitas, dan melanggar begitu banyak lagi poin yang lain yang itu dilakukan oleh Anwar Usman. Nah, satu sisi saya menganggap bahwa silahkanlah kalau mau membangun narasi bahwa ada semacam orkestrasi untuk menjatuhkan dia atau saya kira itu silahkan, itu bagian dari hak pribadi dia. Tapi pada saat yang sama kita semua yang barangkali belajar hukum dan tahu bahwa konteks yang dilakukan kemarin tidak pas, itu punya juga hak untuk bersuara, punya hak juga untuk melaporkan, dan saya kira apa yang terjadi kemarin sudah selesai, sudah dilaporkan dan dia sudah diperiksa, dia sudah memberikan juga pembelaannya di hadapan MK karena dia dipanggil oleh MK secara layak. Dan harus diingat, dia bukan dipanggil sendiri, ada 8 hakim lain yang dipanggil juga untuk melengkapi cerita itu, juga berbagai media, berbagai laporan, dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira apa yang dilakukan Anwar Usman tadi itu bukan hanya melawan nalarnya Prof. Jimli Bintan dan Pak Wahiduddin, tetapi juga melawan nalar 8 hakim lain, melawan nalar para pemohon, termasuk menurut saya melawan nalar seluruh orang di Republik ini yang merasa bahwa memang ada yang salah dilakukan oleh Anwar Usman kemarin. Oke, Mas, tapi kan juga tadi Anwar Usman dalam keterangannya di depan wartawan ya, juga menarik soal konflik kepentingan. Dia bilang konflik kepentingan ini sebenarnya sudah terjadi dari lama, dari 2003. Nah, Mas Zainal gimana menanggapinya? Saya kira dari dulu juga kita teriakkan soal konflik kepentingan itu. Dan dari dulu kita sudah katakan kepada Mahkamah Konstitusi, jangan paksakan konflik kepentingan itu terjadi. Kita udah ceritakan, kita udah dorong bagaimana misalnya, ada begini, harus kita kategorisasikan beberapa konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan yang diambil, itu bersifat institusi secara keseluruhan dan itu tidak terhindarkan. Ada beberapa ya. Tetapi ada juga yang memang seharusnya bisa dihindari oleh Mahkamah Konstitusi. Saya taruh misalnya adalah pengujian terhadap usia hakim MK yang kemarin diputus oleh MK. Kita dulu udah bilang, jangan hindarkan nih, tetap saja silahkan putus, tapi berlakukan dia setelah hakim berikutnya.
kan begini ya, kalau Anda mengatakan soal konflik kepentingan, ada beberapa kewajiban yang dilakukan. Satu adalah mendeklarasi, kedua kemudian mundur kalau memang dia tidak diperiksa. Kalau tidak terhindarkan memeriksanya, maka bisa dihilangkan Oke. konflik kepentingannya, termasuk dengan memberlakukan di pemilu berikutnya atau memberlakukan di hakim berikutnya. Oke. Kalau kita baca konstitusi Amerika, Amerika juga melakukan hal yang sama ya. Oke. Dia menunda ke berikutnya. Jadi saya bilang begini, kalau misalnya dalam berbagai kasus, dan kita juga sudah sampaikan, dalam misalnya seperti pengujian usia pensiun hakim kala itu, kita udah bilang, MK mbok ya kedepankan itu. Lempar dia ke depan. Lempar dia menjadi setelah bukan hakim untuk hakim saat ini, tapi untuk hakim berikutnya. Dengan begitu, tidak ada sebenarnya kecurigaan orang soal konflik kepentingan. Oke. Sama dan dalam kasus ini, putusan 90. Saya sudah sampaikan sedari awal waktu ini masuk, saya bilang jauh lebih wise bagi MK untuk melempar setelah pemilu 2024 saja. Supaya terhilang semua kesulitan, hilang semua prasangka bahwa ini disidangkan oleh MK yang punya konflik kepentingan satu. Tapi jangan lupa lagi begini ya, jangan seakan-akan pelanggaran oleh Anwar Usman itu hanya sekedar soal dia menyidangkan kasus yang dia konflik kepentingan. Silahkan baca putusan MK. Di situ ada juga pelanggaran, dia menyampaikan sesuatu, perkara yang masih berjalan, itu dia udah sampaikan duluan di hadapan mahasiswa. Itu pelanggaran. Ada juga pelanggarannya adalah dia mencoba mencoba masuk ke hakim-hakim yang lain untuk mendorong atau kemudian mengajak atau kemudian mendorong mempengaruhi hakim lain. Saya kira pelanggarannya bukan hanya sekedar soal kita bicara soal konteks mahkamah keluarga. Jadi saya merasa Mas Zainal, kita tahan dulu sebentar. Nanti juga kita akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Bang Habibur Rahman ya, tapi nanti kita lanjutkan usai jeda. Rumah Pemilu kembali hadir, saudara, masih bersama dua narasumber tadi, ada Mas Zainal dan juga Bang Habibur Rahman. Oke, sekarang kita ke Bang Habibur Rahman. Bang Habib, kalau dari Gerindra dan juga dari TKN, bagaimana menanggapi pernyataan Anwar Usman yang bilang kalau ada skenario untuk politisasi tadi? Kemudian dari pemerintah juga berpulang membahas dalam Halo. Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM baik sudah diri maupun bersama-sama pasti pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tentang kemudian berikutnya membuat tanggal 20. Bang Habib, selamat sore. Bang Habib, kalau dari Gerindra dan juga dari TKN, bagaimana tanggapannya soal pernyataan Anwar Usman tadi, terutama soal adanya upaya politisasi dan juga pantang mundur dari posisi Hakim Konstitusi? Selanjutnya, dijelaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Baik. Halo, bisa didengar nggak? Halo, 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 Bang Habib. Bisa didengar nggak? Halo, halo. Ya, halo, Bang Habib, boleh tadi tanggapannya terkait dengan pernyataan Anwar Usman. Seperti apa, Bang Habib? Anwar Usman bilang Bisa pantang didengar mundur nggak? dan juga ada upaya Ya. politisasi. Kalau dari Gerindra dan Ya. juga TKN bagaimana? Halo, Bang Habib. Oke, silahkan. Bisa didengar nggak? Bisa didengar nggak? Halo, halo, halo. Bisa, Bang Halo, Habib, halo. silahkan. Bang Habib, dengar suara dari studio? Malah saya ragu. Silahkan, Bang. Bang Habib, bisa terdengar suara dari studio? Bang Habib, silahkan, Bang, tanggapannya tadi soal pernyataan Anwar Usman. Oke, kalau gitu nanti akan kita coba lagi, tampaknya ada kendala teknis. Kita ke Mas Zainal lagi, Mas Zainal, yang juga jadi sorotan kan tentu soal bagaimana putusan MK kemarin. Nah, tapi ada yang mengapresiasi, ada juga yang bilang kecewa, karena seharusnya tidak cukup kalau sampai pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK saja. Ada yang inginnya diberhentikan secara tidak hormat. Kalau dari Mas Zainal, melihatnya gimana? Saya kira
kita tidak bisa sekedar membagi soalan apakah ini kecewa dengan apresiatif, bukan sekedar itu. Tetapi mungkin kita harus membaca secara utuh beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus membaca bahwa memang aturan dalam konteks persidangan MK kali ini di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, peraturan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang MK itu tidak terlalu lengkap dan jelas, ya, membutuhkan banyak penafsiran. Nah, pilihan untuk seorang hakim Majelis MK itu ada dua, pilihan untuk tetap ikut pada normanya, normatifnya, norma yang ada saja, atau pilihan untuk melakukan terobosan, ya. Nah, pilihan untuk normatif itu jauh lebih aman, pilihan untuk melakukan terobosan itu jauh lebih tidak aman, walaupun bisa jadi sangat luar biasa. Nah, karena kalau terobosan ya tentu ada penafsiran-penafsiran yang bisa jadi sangat diperdebatkan. Nah, saya memahami kemarin kenapa putusan itu menjadi seperti itu, ada beberapa hal. Yang pertama saya kira itulah putusan secara normatif yang paling mungkin diambil. Ya, karena misalnya begini, kalau putusan itu diambil dalam bentuk pemecatan sebagai hakim, maka dengan seketika putusan MK kemarin tidak bisa dijalankan atau tidak bisa berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena di dalam PMK 1 2023 itu dikatakan kalau hakim diberhentikan, maka dia berhak untuk meminta atau naik banding ke majelis banding. Majelis banding itu kemudian diatur dalam PMK dan kemudian pembentukannya dibentuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Coba dibayangkan betapa tidak mudahnya. PMK-nya belum ada, ya kan? PMK Majelis Banding, lalu kemudian dibentuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ada banyak halangan secara langsung untuk bisa menegakkan itu. Makanya saya bilang kemarin, secara normatif apa yang dilakukan oleh MK itu adalah pilihan yang paling normatif. Walaupun kalau kita bicara soal efek jera, tentu kita bicara harusnya ini diberhentikan. Kalau kita bicara soal seharusnya ini diberhentikan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks bisa dijalankan baik, secara langsung. Artinya itu putusan yang normatif, tapi kalau ada efek jera harusnya diberhentikan nih. Oke, Mas Zainal, karena keterbatasan durasi, terima kasih banyak. Tadi juga yang di... Bukan begitu. Jadi maksud saya adalah secara normatif begitu dan putusan yang sudah baik. Oke, baik. Tadi juga sebelumnya juga yang sempat di-mention ya, kalau juga soal konflik kepentingan, misalnya soal tadi menyangkut lagi soal pernyataan Anwar Usman, seharusnya bisa putusannya untuk diberlakukan di pemilu yang mendatang. Mas Zainal, terima kasih banyak sudah bergabung di Rumah Pemilu. Terima kasih banyak, mohon maaf tadi keterbatasan durasi, dan tadi kami juga sudah menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, tapi ada kendala teknis. Terima kasih Mas Zainal, sekali lagi sehat selalu, dan usai jeda saudara kita